wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Ustaz Ajum Jumadi, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya untuk memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Yang kami hormati Ketua Pak Wirban, Bapak Sarjono, Bapak Aceh, Bapak Kiono, Bapak Rizal. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa berkumpul dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa memperbaiki amal ibadah kita sehari-hari. Shalawat dan salam tidak lupa hendak kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan sahabatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum pengajian kita mulai, marilah kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita dari awal hingga akhir mendapat ridho dari Allah SWT, bicara sebagai amal soleh oleh Allah SWT. Ala hadiniyah wa kuliyatin sholihah wa ila hadrana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi. Mohon keikhlasannya dalam rangka kita berencana untuk melanjutkan pembangunan mushola al-islah. Mudah-mudahan apa yang akan kita niatkan bersama-sama mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Kita mendapatkan dananya sesuai dengan harapan kita, mudah-mudahan lebih. Ala hadhihi dunya wa kulli niyatin sholihah wa ila hadrana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Ajum Jumadi. Tafadhol. Shallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatu wassalaman daimaini mutalazzimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Mursidi, Ketua DKM Mushola Al-Islah. Pula yang saya hormati Bapak Sarjono, yang kalau pakai A berarti sarjana. Para bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah taklim yang
Tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Pertama-tama sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwasanya kesempatan malam hari ini di tanggal 1 di bulan Rajab kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa ketemu lagi dari bulan Rajab yang lalu sampai saat ini. Bulan Rajab ini kita masih ada di alam dunia, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramaliyah sebagai bekal hidup kita untuk menuju akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini selalu diberikan ampunan serta berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai umatnya yang mutaakhirin, yang masih mengikuti sunnah-sunnah dan juga ajarannya. Hadirin sekalian jamaah taklim yang dimuliakan Allah, materi pengajian kita malam hari ini kita membahas tentang rukun sholat, di mana dalam ibadah sholat itu ada syarat, ada rukun. Dan malam hari ini kita bahas masalah rukun. Kalau rukun itu adalah hal yang wajib, yang harus. Kalau syarat tidak harus, tapi kalau rukun sudah harus, sudah ada di dalam pekerjaan, itu namanya rukun. Dan seandainya ada kekurangan daripada rukun yang kita tinggalkan di dalam sholat, maka itu harus ditambal dengan sujud sahwi. 2 rakaat sebelum salam kita niat sujud sahwi kalau ada yang ketinggalan di dalam sholat, termasuk sunnah abad atau rukun sholat ada yang ketinggalan, itu harus kita tambal dengan sujud sahwi. Berapa rukun sholat? Arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Bermula rukun sholat itu ada 18. Kalau ada yang mengatakan 11 boleh, artinya 2 jadikan 1 ya. Kalau ada yang mengatakan 17 juga boleh ya. Nah, di keterangan di dalam kitab ini rukun sholat itu ada 18. An-niyatu, yang pertama niat. Niat itu wahia qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi wa mahalu al-qalbu. Yang namanya niat yaitu maksud sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan, itu baru niat. Wa mahalu al-qalbu, dan tempatnya adalah hati. Jadi tempat niat itu adanya hati, dan niat itu dibarengi dengan pekerjaan, itu baru niat. Kalau seandainya ada jeda waktu, misalkan apakah itu 10 menit, apakah 20 menit, apakah setengah jam, apakah sejam, bahkan lebih waktunya dari itu, maka itu dinamai azam ya, ngajam bahasanya. Nanti berarti kapan ya. Kayak kita usolli ya, usolli fardhu zuhri gitu kan, atau apa saja dibarengin, itu baru namanya niat ya. Makanya niat ini adalah pokok hal di dalam segala perbuatan ibadah. Dalam puasa ada niat, dalam sholat ada niat, mau haji rukunnya ada niat,
apapun niat. Nah, niat inilah sangat menentukan amal ibadah seseorang. Kalau tanpa niat nggak akan sah. Kan orang ada yang niatnya karena dunia sesuatu nih, mohon maaf. Kalau kita ngaji Pak, tergantung niatnya. Kalau kita mau nyari apa aja pokoknya tergantung niatnya. Ada amalan dunia bisa jadi amalan akhirat, ada amalan akhirat bisa jadi amalan dunia. Kok bisa? Ya bisa, karena apa? Niatnya. Tergantung niat, sesuai kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Malam hari ini kita hadir di tempat ini, di majlis ini, tujuannya ngaji, tapi niat di hati kita umpamanya lain, malah karena Pak Sarjono umpamanya, berarti bukan karena Allah, berarti karena Pak Sarjono. Itu salah niat tuh. Nah, itu kan amalan, namanya amalan akhirat Pak nih. Kita amalan akhirat ngaji, perintah Rasulullah. Tapi niatnya jelek, niatnya bukan karena Allah, maka tidak jadi amalan akhirat. Tuh, ya pentingnya sampai di situ. Dan begitu juga dalam hal amalan dunia, bisa jadi amalan akhirat, itu sebab bagus niat juga. Makan, minum, tidur itu amalan dunia. Tapi niatnya bagus umpamanya di hati. Aku niat makan tujuan supaya kuat sehat badan, supaya bisa kuat ibadah terhadap Allah. Maka makan dan minum tersebut jadi amalan akhirat. Jadi nilai pahala itu karena niatnya yang bagus. Itu bicara niat. Wasani, dan yang kedua al-qiyamu ma'al qudrati fa in azaza anil qiyami qa'ada kaifa sya'a. Yang kedua, rukun sholat itu adalah terdiri ma'al qudrati, serta mampu. Fa in azaja, apabila tidak mampu untuk berdiri, ya, qa'ada, maka duduk. Itu orang tersebut kaifa sya'a, bagaimana dia maunya. Kalau dia bisa baris sila, ya sila. Kalau dia baris duduk iftiros, ya iftiros. Ya bagaimana ya enaknya gitu Pak. Ya misalkan ada bisulan. Kenal bisulan nggak kamu sini? Kenal ya? Ya kali nggak kenal gitu. Kan ada bisulan umpamanya. Bisulan itu nggak bisa membuat dia sempurna dalam hal ibadah. Yang membuat dia harus duduk. Umpama, ya bisulnya kan umpamanya di sini nih, di kaki nih, umpamanya. Nah kan bisul tubuhnya macam-macam Pak. Nggak tentu ada yang di sini. Yang terlebih-lebih itu yang bisul menir. Ada kenal bisul menir? Ada yang gede, ada yang kecil. Kalau yang kecil tumbuh terkadang di sini, ya. Kadang di sini. Nggak tentu gitu ya. Ya kalau di badan masih mendingan, kalau di sini kan terkadang nekuk gitu kan. Nah itu nggak bisa, itu membuat kita terkadang nggak bisa duduk iftiros. Maka di saat seperti itu boleh saja kita duduk mau bagaimana kita maunya. Artinya kalau misalkan duduk baris sila, ya berarti kita nggak pakai sujud dong. Ya cuma cukup isyarat doang. Ya kayak kita duduk ya, di kayak sholat di pesawat gitu kan. Kita cuma isyarat doang, kita duduk, pelukan tangan doang. Ya itu karena apa? Karena di dalam pesawat. Nah itu pun dalam duduk dari sila. Beda dengan duduk iftiros. Ya. Nah, itu bagaimana kita bisanya? Kok ada kaifa sya'a? Ya, itu kalau nggak bisa berdiri berarti bari duduk. Nggak bisa bari duduk berarti bari tiduran, celentang, atau bari miring. Nggak bisa begitu berarti tidak disyarat kedip mata. Ya. Selagi masih ada akal pikiran sehat, masih wajib sholat. Saking wajib ya Pak. Di antara ibadah yang lain, kalau puasa sakit boleh nggak puasa, kan begitu ya? Iya. Tapi kalau sholat selagi masih ada akal pikiran sehat badan, ya masih wajib sholat. Hanya ada dua hal
yang boleh seseorang tidak sholat dan tidak dicatat oleh malaikat. Rufi al-qalam, ya. Nggak dosa Pak. Pertama, pikun. Kedua, gila. Kalau kita pengen nggak dosa, sholat nggak dosa, berarti dua itu yang harus kita pilih. Kita maunya yang mana? Ya. Mau pikun apa mau gila? Tapi gilanya, ya gila kan macam-macam. Cuma dia mau gila sampai hilang akal, kesehatan, pikiran. Gila itu beda-beda. Ada gila mancing, kan gitu ya. Kalau gila mancing kan berarti masih ada pikiran ya Pak. Iya. Ada gila judi, ada gila wadon, gila janda, gitu kan? Ya. Itu masih sehat namanya, akal pikiran. Ya. Kalau itu masih wajib, itu maksudnya gilanya udah gila, benar-benar gila. Itu wajib sholat, dan wajib kalau misalnya udah gila mah. Wasalisu, yang ketiga rukun sholat itu takbiratul ihrami, fayata'ayyinu 'alal qadiri anukhu biha bi ayyakula Allahu akbar fala yasihu ar-rahmanu akbar. Yang ketiga takbiratul ihram, Allahu akbar. Nah, takbiratul ihram itu ada aturan juga. Kalau dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan bahwa takbiratul ihram itu batasnya adalah telinga dan telapak tangan ini terbuka. Tapi hukumnya sunnah. Ini aturan aja ya, aturan. Mengucap Allahu Akbar. Nah, di situ di saat mengucap Allahu Akbar itu baru kita niat sholat. Ya. Niat dalam hati. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sendiri juga. Allah itu baru niat dalam hati. Jangan misalnya takbir baru niat. Nah, kagak bener itu, kagak sah itu sholat begitu. Karena tadi qasdus syai'in muqtaronan dipilih dibarengin dengan dia tidak perbuatan, itu baru niat. Nah, niatnya itu di saat ucap Allahu Akbar. Itu niat tadi niat mati itu. Aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah, tadi itu dibarengin takbir gitu. Dan takbir itu usahakan jangan sampai putus kalimatnya. Jadi harus lepas Allahu Akbar. Tapi ada juga orang kadang sholat itu ucap takbirnya pendek. Saya juga nggak paham itu. Ada orang beda-beda Pak. Ya, di masjid itu begitu. Iya. Loh, di mana niatnya saya bingung. Saya sendiri kan bertanya-tanya, ini orang pintar amat ya, gitu. Apa amat itu? Ya. Dan kalau pikir ngaturnya begitu kan, dibarengin dengan niat, ya, dibarengin dengan dipilih dengan perbuatan, itu baru niat. Ya, mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Ya. Begitu. Jadi sampai Allah baru niat. Kalau Allahu Akbar, niatnya gampang amat ya. Begitu Pak, saya mikirin, ya. Mudah-mudahan kalau dipikirin bikin orang ininya. Saya dulu begitu. Pintar kali ngajinya kan gitu lah ya. Nah itu Pak, ya, beda-beda di situ. Ya mungkin karena dia nulat-nulat. Tapi saya yakin kalau dia alim enggak kayak gitu ya. Kayak gitu gue bukan ngaji mah ya. Nah itu Pak, jadi ucap Allah barengin dengan niat tadi. Dan kalau kita wudu, niatnya saat membasuh muka. Kalau kita mau sholat pada saat kita waktu takbir, itu cara seperti itu. Nah kalau seandainya ada orang enggak takbir atau enggak usolli, bagaimana? Sah saja sholatnya, karena melafazkan itu sunnah. Yang penting mah hati. Enggak baca usolli fardu zuhri apa enggak baca, enggak apa-apa. Yang penting tadi niatnya Allah, dia niat langsung.
sah sholat orang tersebut. Enggak ngangkat tangan ini orang, umpama sama saja sah. Angkat tangan itu hukum sunnah, cuman kan nggak dapat pahala sunnah. Oh, ini orang nggak sedang ke tangan, di dada, enggak, umpamanya. Bagaimana sholatnya? Ya sah, cuman kita pantas nggak sih? Allahu Akbar, begini baik. Iya, umpama, ada. Kalau di Madinah atau Mekah gitu ya, itu orang beda-beda Pak. Banyak ya, boleh menandang mau ajak orang sono gitu kan ya. Kita baik macam sapi gitu ya. Itu Allahu Akbar, ya begini ya Pak. Ya boleh ngaji sih, gitu kan orang-orang lagi orang usil kagak usil lah, benar-benar gitu kan ya. Ada juga tuh masih penting, pegang HP pasar Jono. Bener pegang HP. Kayak ngomong ini sholat kan. Ya Allah, ya video orang. Iya, itu disuruh begitu Pak. Allah, bekas kayak mau main sholat lebih gitu. Makanya mazhab Syafi'i itu paling apik, itu paling apiknya yang paling mantap itu mazhab Syafi'i Pak. Makanya orang-orang sholat pada gak kuat kadang ngikutin mazhab Syafi'i karena paling apiknya, paling biasa lah, gitu kan. Ya, bukan berarti mazhab Maliki jelek, mau bagus, ya bagus. Karena Imam Syafi'i juga berguru sama Maliki, berguru sama Imam Hanafi, berguru sama Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Nah setelah dia Imam Syafi'i berguru sama mereka beliau, maka Imam Syafi'i kalau dia cukup punya ilmu, maka dia punya mazhab sendiri. Nah mazhabnya itulah yang sangat bagus ya, karena di antara imam yang tadi. Ya. Nah itu Allahu Akbar. Kita lihat saat takbir. Nah kemudian kita naruh tangan kita nih, ya, itu fauqa suratihi, di atas pusat, wa tahta sadrihi, di bawah dada. Jadi kalau kita sedekap itu adanya di sini, di atas pusat, di bawah dada, bukan di sini. Tapi ada juga lah di sini. Ada juga. Yang mendingin kali. Sering ketemu. Iya. Aturan ulama begitu. Jadi adanya di sini, juga bukan di bawah. Di sini adanya. Kan pantas ya. Di atas pusat, di bawah dada. Nah ini aturan seperti ini Pak. Nah pantasnya tangan kiri ada di bawah, tangan kanan ada di atas. Nah bagaimana kalau ada orang juga misalnya terbalik, ini terbalik, tangan kanan ada di bawah, kiri ada di atas. Bagaimana sholat orang tersebut? Ya sah saja, ya boleh. Ya cuma teman sih kurang, ya biasanya begini, ya biasanya boleh. Ya mau begini juga boleh, mau begini juga boleh. Ya itu hanya perkara sunnah. Enggak sedekap juga gak ngapa-ngapa kan begitu ya. Nah, jadi enggak ada ribut gitu ya, enggak cengcrong gitu. Udah pahaman gitu. Hanya perkara sunnah. Cuman kan sunnah itu adalah keuntungan dari yang fardu. Ya, keuntungan kita dalam ibarat orang dagang itu ya untungnya itu. Kalau sholat 5 waktu itu kan modalnya ya, sholat 5 waktu. Nah untungnya ba'diyah, qobliyah, ya, sunnatul faraid, itu sunnah-sunnah yang rawatib. Tambah lagi ya kayak duha, ya. Itu keuntungan kita, sunah-sunah. Nah itu Bapak harus sekalian takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu enggak boleh diganti dengan kalimat-kalimat lain, dengan kalimat nama Allah. Kan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama Allah. Diganti misalkan Ar-Rahmanu Akbar, kagak boleh juga. Ya. Atau Akbarullah juga kagak boleh. Ya. Tetap harus Allahu Akbar. Ya. Itu orang boleh tuh, udah Quran, kagak boleh diganti-ganti. Ya, itu. Oh di sini ya. Wajibu qarnu niyati bi takbir, wajib barengi niat dengan takbir tuh. Di sini penjelasannya kayak gitu Pak. Ya. Wajib tingkahnya. Warabi'u yang keempat rukun sholat itu qiraatul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Yang keempat itu baca Fatihah dan bismillahirrahmanirrahim ayat daripada Fatihah. Waman asqata
minal fatihati harfan au tasdidatan au abdala harfan minha biharfin lam tasih qira'atuhu wala sholatuhu. Jadi yang keempat ini baca Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim, ayatun minha, ayat daripada Fatihah. Fatihah ini pun di dalam sholat yang memang harus betul-betul kita jaga. Dalam Sabinatun Najar, baik tajwidnya, makhrajnya, tasdidnya, ini harus ke bawah semua. Ya. Tasdid di dalam Al-Fatihah ada 14. Ya, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai walau dhalin. Itu harus ke bawah semua yang 14 tasdidnya. Kalau satu saja tasdidnya kagak ke bawah Fatihah, maka tidak sah sholat kita. Itu saking wajibnya Fatihah. Nah, bagaimana kalau seandainya ada imam ataupun orang sholat Fatihahnya kagak fasih, bacaan makharijul hurufnya, karena nggak belajar, nggak belajar Fatihah, itu sholatnya ya selama dia sholat tidak sah sholatnya. Jaminannya apa? Cuma ngaji kan dihisab paling dulu adalah sholat, paling dulu dihisab. Nah, kalau seandainya diperiksa Fatihahnya rusak, ini udah nggak ada jaminan. Jaminan artinya sah ibadah dia. Dan jaminannya semuanya itu adalah tadi haji. Karena apa? Kembali kepada hadis Rasul. Jadi manintaqalla ya ta'ala manilma ufiro lahu qabla ayat 2. Siapa orang yang berpindah dari rumah ke majlis taklim tujuannya untuk ngaji, maka ufiro diampuni kesalahannya sebelum dia melakukan sholat. Dia Fatihah salah masih diampuni oleh Allah karena masih ngaji. Kalau misalkan nggak ngaji, wah itu dia Pak, udah Fatihahnya salah, kaifiatnya salah, dan wudunya juga kagak beres, umpama. Nah itu udah bahaya itu ya. Kenapa? Ternyata selama ini ibadah yang dia lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di dalam kitab Zubat dikatakan wa kuluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal bi ghairi ilmin, enggak pakai ilmu, boleh luar deh pokoknya. Tahu dia begini namanya apa saja. Amaluhu mardudatun la tuqbalu, amal orang tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuqbalu, tidak diterima. Dan sayang ya. Iya, sayang banget itu. Sedangkan tujuan hidup kita di atas dunia adalah agar untuk beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sama betul. Banyak sih ayatnya. Iya. Jadi wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah kamu diperintah ya illa liya'budullah mukhlishin, kecuali menyembah Allah secara ikhlas. Iya, ikhlas mah ikhlas sih, cuman kan tadi aturan kaifiatnya rusak ya. Makanya ngaji itu banyak rangkaian-rangkaiannya. Ya tauhid kita dari wujud qidam baqo, ya mukhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmul hayat, sama basar alam. Selanjutnya itu juga harus kita kaji. Tujuannya apa? Agar iman kita mantap, agar iman kita selamat dari kemusyrikan, kekufuran, kemurtadan. Itu kalau misalkan kita nggak ngaji itu juga itu bahaya. Contohnya begini, terkadang orang ngomong gampang tanpa memperhitungkan, tanpa karena dia nggak tahu, sehingga ucapan tersebut menjatuhkan dia dalam kekufuran atau kemusyrikan. Contohnya begini Pak, cintaku hanya untukmu, cintaku kepadamu hanya untukmu, Bang. Itu tanpa sadar dia ngomong. Ya.
Kalau diukur secara akidah tauhid salah. Ya. Kalau dia ngata itu kepada makhluk, ya. Kecuali kepada Allah, kepada makhluk dia ngomong cintaku hanya untukmu. Itu bahaya, Pak. Karena cinta itu hanyalah untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanyalah Allah yang kita cintai dan Rasulullah itu paling atas. Kepada makhluk ya sekedar, tapi kepada Allah seluruhnya. Kenapa Allah harus kita cintai? Ya karena Allah Ar-Rahman yang memberikan kita rezeki, memberikan kita kehidupan. Ibadah untuk Allah, kita berpijak di bumi Allah. Ya, kita hidup bukan semuanya dari Allah. Makanya itulah Allah yang harus kita cintai, bukan makhluk. Nah itulah pengajian disebut tidak. Dan sama halnya ada orang mengatakan Allah itu satu, Allah di atas. Bagaimana yang di atas? Ini bahaya lagi, Pak. Kenapa? Bagaimana yang di atas? Yang di atas itu jejak, Pak. Ya kan begitu, yang di atas itu jejak. Allah di atas. Allah. Kalau ada orang mengatakan Allah di atas, masih salah, Pak. Kalau mengatakan Allah satu masih salah. Satu berarti ada barisan, ada satu, dua. Ya sama halnya. Kamu datang kemari sama siapa? Sama istri pertama. Berarti kan dalam pikiran kita berarti ada yang kedua. Ya begitu. Ya, kalau orang mengatakan Allah satu masih kurang tepat. Berarti masih ada yang kedua. Ya. Sedangkan lam yalid wa lam yulad. Allahu ahad. Allah itu esa, tunggal. Ya, makanya itu omongan itu kalau nggak di akidah begitu, Pak, nggak di tauhid. Jadi jangan beranggapan Allah itu satu, tapi Allah adalah esa, tunggal, la ilaha illallah. Dan Allah itu nggak punya tempat, yang punya tempat itu makhluk. Kalau ada orang mengatakan Allah di atas, masih salah. Wallahu ma'akum ainama kuntum, Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Kalau ada orang mengatakan Allah di atas, Allah di atas, itu salah. Kenapa? Ya bertentangan dengan lain. Kalau misalkan Allah punya tempat, itu berarti Allah itu sebagaikan makhluk, sedangkan Allah itu enggak punya tempat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an Allah. Kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad, fa inni qarib, aku ini dekat. Nah, erat kaitannya dengan ayat Allah yang mengatakan wa nahnu aqrabun 'alal 'abdi kal habdil warid. Aku ini dekat kepada hamba-Ku bagian urat nadi. Bagaimana dengan dalil Allah yang mengatakan innallaha 'alal arstawa, Allah ada di atas. Nah, kalau misalkan Allah ada di atas bertentangan dengan ayat ini. Ya, makanya Allah itu tidak bertempat. Dimanapun Allah akan ada bersama kita. Nah, itu wallahu ma'akum ainama kuntum. Dan Allah jangan pernah disamakan dengan apapun juga. Oh, Allah laki, Allah perempuan. Nah, ini bahaya. Mukhalafatul lil awadis. Berbeda dengan apapun yang baru. Tuh ngaji akidah kayak gini, Pak. Ya. Hati-hati kita dalam berkata, ya, jangan sampai iman kita jatuh kepada kekufuran dan juga kemusyrikan. Itu orang terkadang kalau ngomong gampang ya, nggak sadar itu iman udah rusak. Makanya setiap habis sholat harus baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Sering kali orang ngomong itu kita hati-hati ya, jangan bisa kita jangan sampai jatuh pada kuburan. Ya. Bagaimana kalau misalkan waman asqoto, siapa orang yang nggak bisa minal fatihati, daripada fatihah, harfan hurufnya, au tasdidatan au tasdidnya, au abdala atau menggantikan huruf daripada fatihah biharfin dengan hurufnya, lam tasih maka tidak sah qiraatuhu bacaannya, wala sholatuhu dan tidak sah sholat orang tersebut. Ada orang ini memutar ya, baca Fatihah nggak pakai Bismillah,
ini bukan boleh ngaji. Mungkin dia pikir, wah di muka aku mau pakai bismillah, dia mau pakai bismillah kan? Di sini kan rukun ya, rukun daripada sholat adalah Fatihah itu ayat dari bismillah itu ayat daripada Fatihah. Fatihah ayatnya ada 107 dari bismillah sampai waladolin. Fatihah ditinggal berarti kurang daripada Fatihah. Makanya itulah Fatihah itu bismillah itu ayat daripada Fatihah. Mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Maliki misalkan dia sono Timur Tengah ya kita nggak boleh ikut ikutan sono dong ya, kita tetap mazhab Syafi'i. Bagaimana orang bermazhab, boleh apa tidak? Boleh. Akan tetapi semuanya yang dia lakukan harus sesuai dengan mazhab yang dia ikuti. Kalau dia bermazhab Maliki berarti wudhunya harus secara Maliki, sholat secara Maliki, semuanya harus secara Maliki. Boleh. Cuma kan jarang banget. Di Indonesia itu nggak jarang namanya yang penjelasan kitab yang mazhab al-mazhabi Maliki, jarang. Banyak di Timur Tengah. Nah, kalau Timur Tengah itu banyak, udah banyak bentuk. Ya misalkan di Kairo itu kan macam-macam mazhab tuh ya, macam Syafi'i, macam ini itu. Kayak UAS gitu ya. Itu kan itu dua macam-macam, empat macam itu semua. Ya. Tapi kalau di Salafi di Indonesia pada umumnya itu memang macam Syafi'i semua. Dari kitab Salafi ya, itu hampir semua macamnya macam Syafi'i itu. Ya, jadi orang yang menggantikan ayat Fatihah itu tidak sah sholatnya, baik makhrajnya, baik itu tasdid yang kurang, maka tidak sah sholat tersebut. Apalagi sih orang baca bismillah ya, tetap wajib kita baca bismillah. Wa yajibu tartibuha bi ayat ro'a ayatiha ala nazmi al ma'rufi wa yajibu aidun mualatiha. Jadi wajib tertib baca Fatihah. Ya, ada yang istilah wasol, ada wakof. Kalau baca Fatihah gitu kan, tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalkan lagi terawih, ya bacanya di wasol, tidak di wakof. Ya kalau misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca begitu tuh 20 rakaat. Pasal Yono saya yakin kan berapa tadi belum. Lama berapa lama deh baca. Saat seperti itu, emang lagi terawih ya kita waktu cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu namanya wasol. Ya. Kalau wakof berhenti saya, berhenti gitu. Jadi itu wasol, tetap aja tertiba harus tertib. Nah, bagaimana kalau misalkan itu orang nggak bisa sama sekali baca Fatihah, maka harus diganti dengan zikir. Boleh diganti dengan zikir. Usholi marudhusufi arba'atu selanjutnya. Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 7 kali. Gantikan ayat Fatihah. Berarti habis itu dibaca tahlil, zikir, la ilaha illallah 7 kali. Jadi kalau misalnya nggak bisa baca Fatihah, orang bego amat ya. Jadi mak bapaknya Islam, orang Islam baca Fatihah nggak bisa. Itu diganti dengan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah kemudian dia misalnya nggak bisa baca surah, kemudian dia subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, kagak bisa juga. Zikir lagi baik, la ilaha illallah, la ilaha. Pokoknya zikir kayak la ilaha illallah. Ya itu. Kalau nggak bisa-bisaan. Nah itu jadi orang yang baca Fatihah kagak benar, maka tidak sah sholatnya, maka jaminan kita adalah ngaji itu jangan tinggalkan kamu ya. Walaupun kita sebulan sekali, nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali harus. Kenapa? Tadi menunjukkan kesalahan-kesalahan kita dalam hal ibadah. Tujuannya apa? Supaya ibadah kita selalu diterima dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia.
Wa yajibu aidun muwalatnya bi ayusul bayasila fadu kalimati bi ba'din min ghairi fardin. Nah, di sini artinya kamu selain daripada tertib, nah ini enggak boleh cadel ya. Artinya menggantikan ro dengan lo. Karena ada orang yang bisa menyebut ro ya ro. Nggak bisa. Ya itu enggak boleh. Ya, makanya imam itu punya syarat kalau imam nih di mana saja. Itulah yang terbaik di musola ini umpamanya. Nah dialah yang bacaannya paling baik. Ya, Fatihahnya, makhrajnya, kemudian ya keilmuannya, muasoban bil kitabillah, orangnya hafal Quran. Walaupun udah 30 juz, minimal sudah juz sama dia kuasai lah. Ya. Fatihah bagus, semua bagus, akhlak yang bagus, waroknya bagus, baru boleh jadi imam. Kalau misalkan rusak itu sampai menggantikan sampai roh diganti dengan roh itu tidak sah. Semua bukan dia doang, semua. Ya. Makanya kalau makmum itu kalau makmum bacaan jelek, kalau imamnya bagus masih sah Pak. Ya. Kalau misalkan imamnya bagus, makmumnya jelek tapi sah itu sholatnya. Makanya orang imam itu adalah hiyarinas, orang pilihan ya, di antara manusia-manusia yang lain. Tidak sembarangan jadi imam. Kemudian yang kelima rukun daripada sholat itu waruku, yaitu ruku itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dan ruku ini harus hati-hati karena menyangkut tidaknya sholat juga ruku. Ruku itu nggak boleh terlalu ke bawah, juga nggak boleh terlalu atas lengek. Jadi harus rata. Andai kata kita naruh papan di belakang kita, itu rata antara kepala sama belakang kita rata. Dan diukur dalam ilmu fikih itu megangnya lutut, bukan betis. Ada kan orang yang kalau megang betis, bukan pinter Pak itu. Megangnya lutut, nggak boleh megang betis. Berarti kalau megang betis lebih dong, bawah. Iya. Megangnya lutut dan harus rata. Kalau misalkan terlalu begini dengar, itu dalam bahasa fikih namanya itu orang sholatnya nyolong, sirkoh namanya. Ya. Nah itu tidak salah lagi sholatnya. Iya lain bagus, Fatihah bagus, ya, tapi itu hukumnya sholat hukumnya kagak beres. Ya, kan itu sangat menentukan sah sholat juga. Ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan situ pun harus tenang, nggak boleh buru-buru. Ya, wa tuma'ninatu fi, dan tuma'ninah di dalam ruku. Harus rata ruku kita. Kemudian yang keenam wa tuma'ninah wa hiya wa tuma'ninatu fi, tuma'ninah di dalam ruku, wa sabiqu arrabun, bangun daripada ruku disebutnya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah itu sunnah angkat tangan. Sunnah enggak angkat tangan juga enggak apa-apa. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan sunnah lagi kalau habis sami Allahu liman hamidah, taruh lagi itu tangannya ada di sini lagi. Sunnah Pak. Sami Allahu liman hamidah, taruh sini lagi. Sunnah nih. Agar kami enggak apa-apa, benar-benar sunnah. Ditaruh di sini lagi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Paling dikit ya bacaan tuh, ya. Kalau paling banyaknya diterusin. Rabbana lakal hamdu bil samawati wa mil ardi bil masyidah mil syai'in ba'du. Lama balik terawih. Jadi baca semua Rabbana lakal hamdu udah beres begitu ya. Kemudian yang ke-8 ya tumaninah di dalam i'tidal, watasi'u, dan yang ke-9 as-sujudu maratain fi kulli raka'atin, yaitu sujud ya. Sujud itu juga sama, harus diperhatikan dengan ruku. Aqda'us sujudi dalam sabina, anggota sujud itu ada 7. Pertama adalah 2 telapak tangan. Jadi harus terbuka telapak tangan kita. Dan seorang laki-laki kalau sujud itu tangannya harus terbuka, bukan
bukan begini dan juga bukan dakong begini. Ini namanya sujud anjing. Kalau- Mungkin ada orang sujud begini. Kalau begini Pak, kenapa begini? Ini kagak boleh ini. Jamaah kan ganggu tetangganya. Jadi kalau orang perempuan, dalam kan perempuan, gitu kan? Kalau perempuan, kalau laki tadi buka. Laki, ini anggota sujud nih, dua telapak tangan. Terus yang kedua anggota sujud itu adalah dua lutut. Ya, yang ketiga harusnya dua jari-jari kaki. Jadi harus berdiri. Ya, ini jangan sampai jari kaki kita nih ngambang, artinya nekuk begini, ya, atau pokoknya begini harus begitu. Ya, keduanya harus begini jari-jari kaki kita. Ini anggota sujud soalnya. Ya, ini dua tapak tangan, dua lutut, dua ini jari-jari kaki. Dan yang ketujuh ini jabhat tubuh, yaitu jidat. Jadi kalau kita mau sujud, ini jidat kita harus ikut Pak, anggota sujud. Jangan tertutup dengan rambut, kehalang rambut, nggak boleh juga sah. Terus kehalang dengan apa saja, umpamanya kertas, ya, ataupun tai sesek ya, dalam tempat sholat kita. Ini ngikut umpamanya, ini kagak sah sholat kita. Nah ini anggota sujud. Malah kalau sujud kalau hidung ini nggak bukan anggota sujud. Ya. Dia mah nggak ada yang juga masalah. Nggak perlu nempel ya. Jidat kita ya, jangan harus terbuka. Jadi jangan tertutup dengan peci, tertutup dengan apa saja, terhadap itu nggak boleh, karena nggak sah sholat kita. Nah, itu ya sujud. Dan terus apa namanya nggak boleh digantung, ya usul gitu ya. Ya ke bahasa orang sini dijelokan langsung kayak gitu ya. Ya bahasa ya, jangan digantung-gantung gitu ya. Itu sujud ya, jangan sampai nanti sujudnya salah gitu. Dan itu tangan harus terbuka Pak. Jangan sampai dimasukin ke dalam gitu. Kalau laki-laki harus begitu. Nah itu sujud ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa tumanina fi itu 10 itu tumanina di dalam sujud yang enggak boleh buru-buru ya. Wajib dibacanya memang sekali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya 3 kali juga enggak apa-apa ya. Wal julusu yang ke-11 julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Ya, ini bacanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu. Yang ke-12 itu apa di sini ya. 12 tumaninah di dalam duduk tadi ya. Yang ke-13 julusul akhir ya. Artinya duduknya tasyahud akhir. Duduk begini. Ini tasajulus akhir. Nah, ini rukun dalam sholat. Jadi kakinya ini harus rukuk begini Pak, belakangnya segitu. Ya, ini tumaninah. Apa namanya? Julusul akhir rukun nih. Kaki kita harus begini. Awalnya juga bisa kaki kita rukuk begini. Ya terserah bisa bagaimana sih kalau mau begini, ya, boleh juga. Ya. Cuma kalau sempurna, kalau biasa begini, ya kalau bisa mah harus sempurna begini kakinya. Itu namanya, ini rukun di dalam sholat, namanya duduk tasyahud ya. Dan tasyahud itu juga ada aturannya ya, dimana kalau kita tasyahud itu bacaan juga sama dengan Al-Fatihah, harus tasdidnya harus ke bawah Pak. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu baru nunjuk. Ya, sebelum menunjuk tangan kita ini di sini disiapin begitu Pak. Disiapin begitu tuh. Genggam nih. Jari kita di kanan siapin begini. Nah di saat kita asyhadu an la ilaha illallah itu baru nunjuk. Iya, tapi bukan Allah di atas, bukan ya. Kita beranggapan Allah di atas lah. Ya begitu. Itu saat kita asyhadu an la ilaha illallah itu baru nunjuk.
Jangan nunjuk baik ya. Kan ada begitu Pak, ada yang begini baik itu. Aduh, pusing saya ngomong. Saya pun nggak usah kalau orang yang begini Pak. Ya ini Pak Mon nggak mau kan begini baik. Nggak usah sholat saya jadinya. Nanti dia begini baik dong. Aduh, orang ya. Iya. Sedangkan kalau macam kita kan kurang 3 kali itu batal sholat jangan begitu ya. Ya mungkin di hari berbeda besok itu orang kan menyalahkan dia sekali gitu ya. Tapi mengajar sampai kita artinya jangan sampai bergerak begitu ya. Itu batal sholat kita. Ya. Dan saat ucap illallah itu baru nunjuk kita ya. Asyhadu alla ilaha illallah baru nunjuk. Dan usahakan tangan kita itu rata dengan lutut Pak. Nah tarik itu lagi. Nah segitu ya rata. Jangan lebih telunjuk ya. Antara lutut sama ini harus sama. Nah, seperti itu Pak aturannya ya. Dan tasdid harus ke bawah tadi at-tahiyyatul, karena ucapan tahiyat tadi adalah perbincangan antara Nabi kita Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ayyuhan nabi, ucapan Allah. Bermula keselamatan untukmu ya Muhammad, golongan para nabi. Kan gitu. Nabi Muhammad menjawab assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Makanya itu bacaan tasawuf itu harus beres. Gitu ya. Itu dia. Wa tasahhudu bihi, dan baca tasawuf bihi di dalam juzul akhir. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baca salawat kepada Nabi kita Muhammad dalam tasawuf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu wajib saksi. Nah, bagaimana yang selanjutnya? Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu tambahan. Ya, tambahan ya. Enggak dibaca juga enggak apa-apa ya. Tapi bagusnya dibaca ya. Apalagi sampai bil alamina innaka hamidum majid. Tambahan lagi Allahumma firli ma qadamtu wa ma akhirtu wa ma asrartu wa ma a'lantu, itu dibaca bagus ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, itu doa tersebut jangan sampai ditinggal, terutama ini, terutama Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Karena doa ini adalah doa yang memohon kita keselamatan dari azab neraka jahanam, azab kubur, dan mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman terhadap Allah. Itu doa tadi. Jadi kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Kalau itu ditinggalkan, ya kok terserah sih, cuman makruh hukumnya, dimakruhkan. Karena kan kita pengen selamat dari dunia sampai akhirat. Terutama iman yang ada pada diri kita jangan sampai terlepas. Nah, oleh karenanya itulah salah satunya baca dalam tasawuf akhir kita tambahin tadi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu jangan sampai dilupakan baca itu. Kemudian selanjutnya rukun sholat itu wa taslimatul ula, mengucapkan salam yang ke kanan. Ini masih rukun. Nah ini juga hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini cukup muka apa namanya leher kita aja yang ikut. Jangan sampai dada. Karena kalau seandainya dada ikut assalamualaikum warahmatullahi, ini dada ikut berarti kan? Ya. Makanya batal sholat semua. Batal. Ya. Batal bukan batal sah, batal dari anggap benar itu jadi batal, dia harus mulai lagi. Ya. Karena apa? Ini udah berubah arah kiblat, udah ngikut. Ya. Namanya cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi. Jangan sampai dada ikut. Nah, lain halnya dengan yang ke kiri. Ya. Kalau ke kanan masih rukun. Kalau yang ke kiri mah nggak apa-apa, walaupun rukun juga. Kalau yang ke kiri, karena udah masuk keluar daripada rukun. Dan seperti ini batas limatul ula, ucapan salam yang pertama. Ini kalau misalkan dada ikut, maka batallah sholat orang tersebut. Sholat lagi ikutnya, kan begitu. Ya. Nah, cukup leher kita saja, yang cukup assalamualaikum warahmatullahi. Enggak tengok juga nggak apa-apa. Ya, kagak nengok di bawah, nggak apa-apa. Ya. Sunnah juga assalamualaikum warahmatullahi. Bila aja cukup. Kemudian selanjutnya wa niyatul khuruju minas sholati wa tartibul arkan, tertib di antara
sampaikan masalah rukun sholat tadi ya. Seandainya dalam sholat itu kita ada syak atau ragu, kayak misalkan ini sholat 3 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, biasa suka begitu tuh ya. Maklum sholatnya kan orang kan ada sholatnya sholat kagak sholat kan badannya doang kan gitu ya. Kalau badannya doang sholat terus ke mana-mana ya kan ribet ya. Suka menerang ini sholat 4 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat kan begitu ya. Iya. Orang sono pasar jono orang sono. Ya. Maka di saat seperti itu kita ambil yang dikit. Ya, ambil yang dikit. 3 apa 4? 3 ambil 3. Jangan 4, ya ambil 3. Aturan seperti itu. Kalau misalkan kita ragu nih, ini 3 apa? 3 apa? Ambil 3. Kayak gitu kita sholat. Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah hampir setengah sejam lebih ya sejamnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah atas nama kebodohan pribadi. Kita berdoa terutama di bulan Rajab ini, di awal bulan Rajab ini selalu kita banyak doa terhadap Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahkanlah kami pada bulan Rajab, gitu ya. Beri Rajab wa Sya'ban wa balighna, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan wa hasil maqasidana, sampaikan maksud-maksud kami, hajat-hajat yang belum tercapai, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah wa la tu'assirna bi tammimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pengajian malam hari ini dan kita ikuti bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Adim Jumadi mudah-mudahan dapat memperbaiki amal ibadah kita dan semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.